Halo guys, kali ini gue akan melanjutkan cerita dari Sakamoto Days. Pada part sebelumnya, mafia klan Lu yang dipimpin oleh Wutang datang ke Jepang untuk menjemput nona muda mereka yaitu Shotang. Namun Shotang yang udah nyaman dengan kehidupannya saat ini menolak. Wutang pun menantang Sakamoto untuk memperebutkan Shotang dengan cara mafia. Sakamoto dan Shin menolak, tapi Shotang malah menerima tantangan Wutang. Dan Wutang pun membawa mereka ke kasino. Mereka nggak menyangka Wutang akan menantang mereka bertarung dengan berjudi. Wutang telah menyiapkan chip senilai 30 juta yen untuk mereka. 2 jam dari sekarang, mereka akan bertemu lagi. Dan siapa yang menang lebih banyak, dialah yang menang. Baru juga mereka berdiskusi apa yang harus mereka lakukan. Wutang udah menang 90 juta yen. とりあえず3人で手分けして増やしますか。 Shin mengusulkan untuk berpencar dan membagi chip yang diberikan Wutang. Lagi pula, judi cuma masalah keberuntungan. Namun, Shotang yakin Wutang gak hanya mengandalkan keberuntungan. Dia itu penasehat klan Lu dan sangat pintar. Dia pasti punya cara untuk memenangkan permainan. Wutang yang mendengar pembicaraan mereka membenarkan itu. Judi memang seperti permainan keberuntungan. Tapi sebenarnya ada perhitungannya dan perang psikologis. Saat itu Wutang menang lagi. Itu membuat Shin dan Shotang merasa khawatir mereka akan kalah. Bahkan Shotang mulai menyesal karena telah menerima tantangan Wutang. Sakamoto pun menyemangati mereka. Siapa yang pasrah pada takdir akan mati duluan. Itu membuat mereka bersemangat untuk berjuang dan menang. Lalu mereka berpencar. でもルールすらわかんねえ。 Shin mencoba bermain poker. Meskipun dia belum tahu cara mainnya. Dia akan mempelajarinya sambil bermain. Lawan-lawannya yang baru pertama kali melihatnya menduga dia pasti orang baru dan meremehkannya. Bandar pun membagikan kartu, dan permainan pun dimulai. Saat Shin bingung harus ngapain, Shotang yang mencari Shin akhirnya menemukannya. Melihat Shin tampak bingung, dia marah karena Shin belum mempelajari peraturannya. Itu membuat Shin jadi kesal. Gimana dia bisa belajar, sedangkan HP mereka aja disita. Dan mereka pun berantem rebutan siapa yang akan main. Akibatnya, kartu jatuh. Lawan yang melihat kartu Shin pun kaget. Dengan kartu itu, dia bisa dapat strike. Karena Shin cupu, mereka membohonginya kalau kartunya jelek dan gak akan menang. Tentu aja, Shin tahu apa yang mereka pikirkan, dan dia langsung all in. オールインだ。 Shin pun menang 12 juta. Sekarang total chip tim Sakamoto menjadi 22 juta. Sementara itu, Sakamoto mempertaruhkan semua chipnya di permainan bola. Dia hanya menyisakan satu keping untuk jaga-jaga. Semua kaget, tapi Bandar santai. Karena mereka punya elektromagnet yang membuatnya bisa mengendalikan bola. Namun saat dia menghentikan bola, tanpa seorang pun tahu Sakamoto melakukan sesuatu. Dan akhirnya dia menang. Total chip sekarang jadi 29 juta. Saat ini, Wutang sedang bermain blackjack. Ternyata dia bisa menghitung kartu dan menghafal kartu apa aja yang udah keluar. Jadi dia bisa memperkirakan kartu apa aja yang belum keluar. Dengan kemampuannya, dia menang terus. Dia bertekad, apapun caranya dia harus menang. Dia ingat, dulu waktu dia digebukin anak-anak dari klan Lu karena nggak bisa bela diri, Shotang menolongnya. Saking banyaknya anggota klan Lu, Shotang baru tahu kalau Wutang adalah salah satu kerabatnya. Mereka sama-sama marga Lu. Shotang heran kenapa Wutang gak melawan. Wutang yang merasa malu pun beralasan kalau dia sengaja melakukan itu biar nanti mereka dapat masalah. Dan itu lebih menyakitkan daripada dia melawan mereka. Shotang yang polos pun memuji Wutang karena pintar. Senjatanya pasti adalah otaknya. Itulah pertama kalinya dalam hidupnya Wutang merasa diterima. Dia bersumpah untuk menuju puncak dan berdiri di sisi Shotang. Sekarang dia udah berhasil dan disebut otak organisasi. Dia akan menyingkirkan siapapun yang menghalangi kehidupan damai nona mudanya. 2 jam berlalu dan ternyata mereka imbang. Karena belum ada yang menang, Wutang mengajak tim Sakamoto bermain poker untuk menentukan siapa yang menang. Tapi tim Sakamoto nggak bisa main poker. Akhirnya, mereka main kartu yang semua bisa. Biar adil, Wutang membawa 2 orang anak buahnya sebagai timnya. Aturannya sederhana, yang punya joker di akhir kalah.
Tim Sakamoto senang karena mereka ngerti permainan itu. Apalagi Shin, bagi pembaca pikiran sepertinya, permainan itu sangat mudah. Dan dia pasti menang. Dia mencari-cari siapa yang paling gugup. Dia pasti yang punya joker. Dan ternyata Saotang. Dari wajahnya kelihatan jelas. Wutang giliran pertama dan mengambil kartu Saotang. Di luar dugaan, dia sengaja mengambil joker demi keamanan nonanya. Sekarang giliran Shin. Wutang tahu Shin bisa membaca pikiran. Dia penasaran seberapa jauh Shin bisa membaca pikirannya. Jika intuisinya benar, dia akan menang. Shin rasa Wutang cuma menggertak, namun saat dia mau mengambil kartu Wutang, dia kaget. Informasi di kepala Wutang sangat banyak, dan itu membuat otaknya kepanasan. Sekarang giliran Sakamoto mengambil kartu. Dia mencoba curang dengan kecepatannya yang luar biasa, tapi Wutang tahu. Dia memperingatkan Sakamoto, kalau dia curang lagi, dia akan dikeluarkan dari permainan. Permainan pun terus berlanjut. Kartu Sakamoto tinggal 2. Dan giliran Wutang mengambil kartu. Dan dia dengan yakin mengambil kartu, tapi keanehan terjadi. Saat Sakamoto mau mengambil kartu, tiba-tiba anak buah Wutang menodongnya. Wutang marah melihat itu, tapi anak buahnya malah mengarahkan senjatanya padanya. Mereka udah muak dengan Wutang. Mereka jauh-jauh datang ke Jepang cuma mengikuti permainan bodohnya. Mereka mafia, kalau mau sesuatu tinggal ambil. Sakamoto bingung apa yang terjadi, begitu juga Saotang. Ternyata mereka sangat membenci Wutang. Wutang sama sekali nggak menyangka tentang itu. Ternyata semua yang dia lakukan sia-sia. Dia udah pasrah menunggu kematiannya. Melihat itu, Sakamoto pun berkata, kata-kata Sakamoto membuat Wutang sadar. Dia ingat kata-kata Saotang dulu kalau senjatanya adalah otaknya. Dia bertekad akan menang dengan caranya. Lalu dia dengan santai berkata, siapapun yang menembak, tangan mereka akan meledak. Dia udah tahu mereka akan memberontak. Dan dia udah memodifikasi senjata mereka agar meledak saat ditembakkan. Saat mereka ragu, Sakamoto dan Saotang bergerak. Dan akhirnya kelompok mafia dikalahkan. Ternyata Wutang berbohong bahwa senjata mereka akan meledak. Wutang sadar dia telah membahayakan nona mudanya. Dan dia merasa nggak pantas untuk melindunginya. Dia menyerahkan Saotang kepada Sakamoto. Selanjutnya, Wutang juga ikut kerja di toko Sakamoto. Sesuai janji, dia memberitahu Sakamoto bahwa yang memasang harga pada kepalanya adalah X atau Slur. Meskipun dia nggak tahu siapa identitas X yang sangat misterius, tapi dia punya petunjuk yang mengarah padanya. Beberapa hari yang lalu, sebuah penjara di Asia Tenggara melaporkan pembunuhan. 4 narapidana mati untuk kasus pembunuhan tingkat pertama telah dibunuh. Wajah mereka dibakar, dan ada simbol X yang dilukis dengan darah di tembok. Rekannya yang membeli dan menjual mayat memberitahu dia bahwa akhir-akhir ini ada beberapa mayat yang ditemukan di Jepang. 1 mayat penuh dengan lubang, 1 mayat dagingnya dikikis, 1 mayat dimutilasi, dan 1 mayat dikompres menjadi bola kecil. Metode itu mirip seperti yang dilakukan para narapidana yang kabur. Sepertinya para narapidana mati itu kabur setelah memalsukan kematian mereka. Dan sekarang mereka bersembunyi di Jepang. Sementara Wutang menceritakan itu, di suatu tempat di Jepang, 4 orang berpenampilan aneh menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Mereka adalah wanita bernama Dam. Dia telah memakan 180 korban. Sao dengan 64 korban, Apart 206 korban, dan Minimalis dengan 370 korban. Mereka tidak lain adalah narapidana mati yang kabur dari penjara di Asia Tenggara. Mereka sedang menunggu seseorang, tapi mereka belum tahu apa yang orang itu inginkan dari mereka. Gak lama kemudian, seseorang datang menyapa mereka, dan orang itu adalah anak buah ex Kashima Sang Rusa. Dia minta mereka membunuh orang-orang dalam daftar yang dia bawa dan bagikan kepada mereka. Orang-orang itu telah merugikan organisasinya. Sao yang melihat Sakamoto gendut dalam daftar nggak percaya dia adalah masalah buat Kashima dan organisasinya. Kashima pun memperingatkan mereka, orang-orang dalam daftar nggak ada yang bisa diremehkan, mereka bisa mati.
Mendengar itu, minimalis meremas kursi besi dan berkata, cukup sebulan baginya untuk membunuh mereka semua. Sebulan lagi dia minta Kashima membawakan daftar berikutnya. Kalau enggak, dia akan membunuh orang-orang di Jepang. Lalu dia dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat itu. Kashima tahu kalau mereka tidak membunuh untuk hidup, tapi hidup untuk membunuh. Kejahatan murni yang tidak tercemar. Tapi itu adalah keputusan bosnya. Setelah dia kalah, dia cuma bisa percaya padanya dan mengikuti rencananya. Wutang nggak tahu bahaya apa yang akan datang. Dia akan membawa nona mudanya kembali ke Cina. Sebaiknya Sakamoto dan Shin kabur secepat mungkin. Tapi Sakamoto dan Shin malah berencana menemukan mereka. Mungkin mereka bisa mendapatkan informasi tentang X. Akan lebih baik jika mereka bisa menghadapi mereka para napi sebelum JAA menemukan mereka. Sotang pun langsung menghubungi Heisuke untuk jaga-jaga. Wutang kaget mendengar rencana mereka. Dia sangat khawatir, mereka para napi benar-benar beda dari pembunuh bayaran atau mafia. Sekali salah langkah, mereka bisa mati. Tapi itu malah membuat Sakamoto dan timnya makin yakin kalau mereka memang gak bisa dibiarkan. Oke guys, segitu aja dulu alur cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.